pertemuan berikutnya kita sudah tidak ada lagi. Kita langsung praktek di hari Kamis minggu depan. Pertama, Buya tidak mengingatkan lagi Anda untuk on cam, tetapi yang on cam pasti tidak mungkin nilainya 100, yang off cam tidak mungkin nilainya 100 ya. Yang kedua, meskipun Anda sambil mengerjakan yang lain, karena kalau teman Anda maju untuk ujian, Anda boleh mengerjakan pekerjaan lain, termasuk tugas-tugas bahasa Indonesia untuk penilaian. Tetapi harus on cam dan wajah kelihatan. Ya, Buya mengizinkan Anda sambil mengerjakan pekerjaan lain. Ya, tetapi Anda harus boleh lewat chat room supaya saya tahu mengapa Anda off cam. Itu. Saya ulang, Anda boleh off cam tetapi izin. Yang kedua, kalau off cam tidak izin atau hanya tampak dahi, itu nilaimu tidak mungkin 100 karena sikap komunikasi Anda lemah. Karena salah satu sikap komunikasi yang terbaik adalah hadir dengan seluruh wajah. Itu. Nanti Buya tidak mengulang lagi, tapi Buya akan memberi itu. Buya kadang akan mengingatkan, kadang-kadang tidak mengingatkan, tapi Buya akan memberi catatan di daftar nilai Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga nanti Anda sudah mempunyai persiapan yang matang, tapi kalau belum, hari ini nanti full untuk persiapan Anda. Persiapan itu apa saja? Jadi, persiapannya itu Anda silakan latihan orasi sendiri, latihan menjadi motivator. Caranya boleh di depan kaca, boleh di depan kamera, tapi dalam keadaan mute. Anda silakan berpidato, menjadi motivator, direkam. Untuk apa? Untuk ngecek apakah suara Anda jelas. Untuk suara, Buya mengizinkan menggunakan earphone atau speaker. Yang bagus adalah speaker yang bisa fleksibel, bisa didekatkan di mulut. Karena nanti pada waktu Anda praktek berpidato, itu Anda mungkin harus share screen, baik PPT maupun penggalan video atau yang lain. Nah, itu mungkin Anda akan maju mundur, seperti itu. Kalau Anda tampilnya berdiri. Tapi kalau Anda tampilnya duduk, mungkin lebih nyaman. Tetapi memang penilaiannya tidak bisa maksimal karena gestur, gerak tubuh tidak tampak, kecuali tangan dan ekspresi. Itu. Nah, caranya seperti apa? Kalau nanti Anda uprak online, untuk melihat kostum Anda harus mempunyai ruang di belakang kamera Anda, di belakang laptop Anda. Jadi 1 sampai 5 atau 10 detik Anda berdiri menampilkan seragam Anda, kostum Anda dari kaki sampai kepala. Jadi kalau online, kostum hanya Buya lihat di awal saja. Untuk melihat apakah Anda sudah berpakaian yang pantas menjadi motivator. Jadi walaupun Anda situasinya itu rileks, situasinya informal, waktu menjadi motivator, tetapi pakaian Anda karena Buya nilai harus yang terbaik. Yang terbaik. Termasuk riasan rambut, sepatu, dan seterusnya. Itu. Nah, setelah menampilkan dari ujung sepatu sampai kepala, Anda boleh memilih mau berpidato berdiri atau duduk. Terus tentang pertolongan, mungkin waktu share screen, kalau di sekolah, Anda bisa minta tolong teman. Misalnya Deborah tampil, Eugene yang membantu. Kalau chemistry-nya bagus, artinya Anda betul-betul saling menolong, baik Deborah maupun Eugene tentu ada tambah nilai karena saling mendukung. Karena itu juga salah satu keterampilan berkomunikasi. Ketika
ketika share screen itu dan pindah ke slide misalnya, tepat, itu berarti Anda mendukung tampilan teman. Maka nanti silakan Anda berkolaborasi atau bekerja sama. Siapa yang akan membantu Anda. Namun jika Anda nanti praktek di rumah atau situasi online, Anda bisa mengerjakan sendiri, bisa juga minta tolong mama atau kakak atau adik untuk membantu share screen tadi. Gitu. Baik, ada pertanyaan untuk tampilan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Untuk nilai pidato, untuk teksnya itu ada dua, dari segi isi dan dari segi bahasa. Ya, ini sudah Buyo ulang berkali-kali. Isi itu yang penting adalah bermanfaat dan lengkap. Ya, bermanfaat dan lengkap. Yang kedua, tidak copy paste 100%. Jadi ada unsur kreativitas Anda. Dan dari segi bahasa, bahasanya resmi. Sekarang dari segi ujian prakteknya. Ada 4 nilai. Dari segi isi itu bermanfaat bagi orang yang mendengarkan. Mungkin ada hal baru, menyenangkan. Tetapi juga Anda kuasai. Kalau Anda kuasai itu artinya Anda tidak textbook, Anda tidak membaca. Kalau Anda perlu bantuan, kalau Anda di rumah online, itu sebenarnya bisa ditempel di tembok tulisan besar-besar. Itu tentang mungkin inti-inti yang ingin Anda sampaikan. Bisa juga Anda menggunakan kertas yang bagus ya, kertas yang tebal. Ini bukan untuk dibaca, yang ukurannya itu tidak berupa HVS, tapi ukuran kertas ya, cukup tidak terlalu besar, seperti metode impromptu, metode ekstemporan. Jadi ini teman Anda supaya Anda tidak grogi, tidak nervous. Jadi biasanya kalau pegang sesuatu membuat rasa percaya diri. Itu. Intinya saja yang dicatat. Mengapa? Karena berdasarkan pengalaman ketika Anda mengandalkan catatan, itu justru Anda mudah lupa. Tetapi kalau Anda dari awal siap tidak membawa catatan, biasanya otak itu bekerja dengan sangat aktif. Dan itu biasanya sangat menolong nilai Anda. Itu dari segi isi, jadi berguna bagi audiens dan Anda kuasai. Yang berikutnya dari segi bahasa, tetap bahasa resmi walaupun situasinya informal. Buyo saat ini menggunakan bahasa resmi. Ya, walaupun suatu ketika akan menambahkan bahasa gaul, tapi tidak dominan. Dan itu bukan kekeliruan. Misalnya merubah, itu berarti keliru. Anda tidak boleh mengatakan merubah. Karena merubah itu tidak baku, mengubah seperti itu. Ya, jadi itu bukan karena kesalahan itu. Dari segi bahasa tetap resmi dan komunikatif. Yang berikutnya dari tampilan. Tampilan itu kostum, gestur, dan ekspresi muka. Usahakan Anda ekspresi muka itu ketika Anda melihat di kamera itu tampak kalau Anda itu sedang memandang audiens. Jadi lihat kamera di HP atau di laptop Anda. Itu tampilan. Yang berikutnya adalah suara dan faktor pendukung. Suara itu warna suara. Keberanian Anda berhenti sejenak. Kemudian mungkin meninggikan intonasi, memperlambat. Supaya audiens itu mencerna lebih dalam yang Anda fokuskan. Itu warna suara. Yang selebihnya adalah faktor pendukung, seperti PPT, kemudian unsur cuplikan film, alat peraga yang Anda gunakan, dan lain-lain. Jadi ada 4 nilai. Itu. Nah, nanti pada waktu pelajaran jam ke 5-6 itu
Anda silakan mulai nanti setelah Bu Yu selesai menerangkan, kalau Anda tidak ada pertanyaan, coba Anda merekam. Pertama untuk melihat waktu, untuk latihan share screen, untuk nanti setelah direkam, Anda putar sendiri. Anda evaluasi tampilan Anda. Dari segi apa yang kurang sempurna. Nah, mengapa harus dipersiapkan sungguh-sungguh? Karena nilai ini kecuali untuk 4 nilai di rapot, juga untuk nilai STTB. Jadi 50% nilai bahasa Indonesia dan nilai-nilai mata pelajaran lain itu 50% praktek, 50% ujian tertulis. Itu yang untuk STTB. Yang untuk nilai di rapot itu tadi yang sudah Bu Yu beritahukan. Teksnya ada 2, prakteknya ada 4. Dan Bu Yo sudah mempunyai 4 nilai dari Pak Pelok yang kemarin kolaborasi puisi. Itu nanti Bu Yo nilai juga. Nanti kalau nilainya kurang bagus, ada kesempatan nilai tambah, yaitu tadi dari Anda on cam menampakkan muka, itu nanti untuk nilai tambah kalau nilai dari Pak Pelok kurang sempurna. Seperti itu. Jadi Bu Yo akan punya catatan yang tampak dahi itu aja yang saya catat, yang lainnya berarti bagus, itu berarti ada tambah nilai, seperti itu. Jadi nilainya dari Pak Pelok sudah ada 4, teks ada 2, praktek ada 4. Nanti lainnya akan diambil dari nilai tryout, nilai USP, dan juga nanti ada nilai dari BKS atau nilai dari buku paket tentang menulis esai. Nanti jadi pelajaran bahasa Indonesia sudah kita kebut di semester 1 kemarin. Baik, anak-anak terkasih, sekarang waktunya bagi Anda kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kemarin, sebentar, maaf ya Deborah, kemarin Deborah menginfokan ada satu anak, Brandon adakah? Ada ya tadi ya, hadir. Brandon sudah selesai belum? Belum terdengar suaranya Brandon? Belum. Besok kalau ujian, Brandon harus siapkan earphone seperti ini ya. Ini Bu Yo memegang dan didekatkan di mulut supaya suaranya lebih terdengar. Brandon coba dites suaranya. Sudah selesai teks pidatonya? Coba diulang. Belum terdengar. Oh, belum. Baik, segera karena hari Kamis sudah mulai ya. Brandon ini diperlakukan secara khusus, tapi sebenarnya Bu Yo tidak mau memperlakukan seseorang secara khusus karena kita semua akan bertumbuh kembang seturut usia kita. Jadi Brandon harus tangguh, harus sungguh-sungguh menyiapkan diri ya, karena teks itu awal sekali harus selesai dulu. Nanti masih harus latihan-latihan untuk EPTA praktek. EPTA praktek sudah ada susunan urutan ya, Deborah kemarin sudah kirim. Jadi kalau hari itu Anda tidak bisa, harus menghubungi yang urutan-urutan berikutnya. Jadi tidak ada alasan tidak hadir kemudian menjadi terkendala. Jadi 1 jam pelajaran kita, jadi kita kan 2 jam berturut-turut itu 1 jam, 60 menit. Kira-kira 8 anak siap. Mungkin ada yang 5 menit praktek sudah cukup, ada yang 10 menit. Disarankan Pak Sebasi 10 menit sudah cukup. Tapi kelas Bu Yo kadang-kadang ada yang sangat baik persiapannya. Jadi yang disampaikan itu sampai 15 menit dan sangat menarik. Itu tidak Bu Yo cut. Jadi kalau 15 menit masih saya izinkan. Tapi memang dari Pak Sebas 10 menit aja sudah maksimal. Betul. Jadi begini, Anda tampil 15 menit belum tentu 100 nilainya. Tapi Anda tampil 10 menit, 8 menit, kalau memang itu maksimal dan materinya sangat bagus, tampilan Anda sangat sempurna, tetap 100. Jadi jangan terikat waktu makin lama makin baik, bukan. Itu hanya Bu Yo memberi rentang waktu 15 menit itu maksimal. Dan itu khusus bagi anak-anak yang memang mempunyai kecerdasan berbicara di depan umum dan persiapan yang luar biasa. Biasanya gitu.
Deborah, silakan kalau tadi mau bertanya, sayang. Ya Bu, seingat saya Bu, jadwal untuk masuk sekolah itu bukannya tanggal 18 ya Bu. Jadi kalau sampai minggu depan bukannya kami semua masih online Bu. Iya, yang Buya maksud adalah yang tadi, terima kasih pertanyaannya ya Deborah ya. Yang offline itu memang setelah tanggal 18 itu. Dan itu pun kan ganjil genap. Kecuali Anda memang dari awal menyediakan diri untuk selalu masuk, baik ganjil maupun genap kan diizinkan. Tetapi itu harus bertahan sampai 3 bulan ke depan. Itu. Tapi kalau Anda memang dapat jatah online, berarti ya online. Kalau jatahnya nanti offline, ya offline. Karena kan kecepatan praktek itu nanti mungkin kalau pas sehari ternyata 15 menit semua, berarti kan hanya 4 orang. Gitu. Tapi nanti pas waktu tertentu kok hanya 5 menit semua, berarti bisa 10 orang. Ya. Kemudian untuk kecerdasan persiapan, Anda nanti harus menyiapkan flash disk. Kalau di sekolah itu disimpan di apa namanya? Di flash disk sekolah, di laptop sekolah supaya nanti Anda pada waktu tampil itu tidak dipanggil baru memasukkan flash disk, bukan. Tapi 2 jam sebelumnya sudah disimpan di situ. Jadi nanti pada waktu maju itu sudah langsung cepat. Anda yang mau minta bantuan teman menjadi MC, ya mintanya 2 hari sebelumnya atau sekarang sudah mulai konfirmasi ke teman. Karena itu perlu latihan dan itu perlu mengorbankan waktu untuk latihan. Jadi nanti waktu ini dan 2 jam ke depan nanti silakan Anda kecuali persiapan diri juga mau minta tolong teman apa enggak atau lebih baik aku mandiri supaya tidak bergantung. Nanti pas hari H malah teman kita online yang satu offline lah jadi tidak tepat. Jadi dipikirkan juga ketika meminta teman itu ada kesanggupan enggak untuk kalau saatnya offline bareng gitu. Kalau saatnya online memang tidak masalah. Jadi kalau Anda minta tolong dari rumah masing-masing teman nggak masalah. Tapi kalau offline kan Anda harus menyiapkan di sekolah. Jadi persiapkan. Jadi kalau Anda minta tolong itu mungkin bukan satu-satunya cara terbaik. Anda mandiri juga bukan satu-satunya cara terbaik, tapi sesuaikan dengan kemampuan dan kecerdasan kalian. Jadi persiapkan plan A, plan B, plan A offline, plan B online dan seterusnya. Juga untuk teman. Maka nanti Anda perlu betul-betul latihan. Latihan di depan kaca, latihan merekam hasil Anda. Itu. Karena hanya sekali dan kita tidak ada remedia. Kalau target Anda hanya 80, mungkin bukan sesuatu yang sulit. Baik, kecuali Deborah ada yang bertanya? Bu, saya mau bertanya. Iya. Kalau tidak salah, salah satu kriteria yang bagus menjadi kayak poin penilaian dalam menyampaikan pidato itu kan konteks dengan audiens. Betul ya, Bu ya? Betul, itu termasuk tampilan. Termasuk tampilan yang tadi Bu Yu katakan gestur dan mimik. Kontak audien itu kalau offline itu gampang karena di kelas. Jadi Anda bisa memandang Bu Yu, memandang teman-teman. Tetapi kalau online itu pandang kamera. Coba Agung pandang kamera, jadi ke depan. Pandang kamera. Nah, seperti itu berarti Agung mengajak sudah bukan tunduk, bukan melihat ke tempat lain, tetapi memandang ke depan. Nah, seperti itu. Ya. Dan apakah saat kayak motivator gitu, memotivasi gitu, bolehkah maksudnya kita melakukan percakapan dengan audiens gitu, bisa enggak ya? Boleh enggak ya, Bu? Sangat boleh. Sangat boleh, artinya Agung harus cerdas memprediksi. Kira-kira nanti reaksi audien bagaimana? Kalau audiennya diem saja, itu malah membuat bad mood. Baik. Jadi gunakan pertanyaan atau retoris. Retoris itu artinya pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Itu mungkin malah lebih menolong kita. Kadang-kadang selamat pagi gitu. Kalau intonasinya selamat pagi, kok nggak jawab-jawab ya teman-temanku ini. Tapi kalau selamat pagi anak-anak yang terkasih, nah itu kan tidak perlu jawaban. Tetap menyapa, tetapi tidak memerlukan jawaban.
Jadi harus cerdas intonasinya. Karena jujur kalau online atau lewat begini nih, kadang-kadang kita mengharapkan respon tetapi tidak segera direspon. Bukan karena teman tidak sayang, tetapi karena kadang-kadang teman itu blangkemen gitu loh. Blangkemen itu apa? Mau ngomong tapi kok coba di hati gitu loh, nggak keluar gitu. Seperti itu Christopher, tetap diizinkan. Anda juga bisa minta tolong teman untuk nanti ketika aku memberi salam ini tolong ya, misalnya Amitara, Theophila, Brian bersama-sama pagi gitu. Jadi silakan dikondisikan, boleh Anda mengkondisikan, meminta teman untuk merespon seperti apa. Tapi itu jangan prolog ya, itu misi tersembunyi atau tugas tersembunyi. Baik, ada lagi pertanyaan? Terima kasih Christopher. Yohana, Ya, kalau misalnya offline kan boleh pinjam mic-nya sekolah ya Bu? boleh. Nah boleh. itu apakah kita boleh ya Bu lepas masker ya Bu pas di kelas? Soalnya takutnya melanggar protokol di sekolah. Sebenarnya menggunakan masker, memang Bu Yo lepas masker karena ruangan ini kan sendiri. Tetapi kalau ada orang lain memang harus pakai masker. Tapi mic ini yang ada di sekolah ini sangat peka. Jadi meskipun menggunakan masker, sebentar. Ini contoh ya. Meskipun menggunakan masker, kelihatannya suaranya juga tetap bagus. Karena ini speaker yang ada di sekolah itu sangat bagus. Bu Yo atau guru-guru lain diizinkan lepas masker karena satu ruangan sendirian. Gitu. Begitu Eugene. Jadi jangan khawatir kalau Anda offline itu sarana disinlui yang terbaik kok. Baik, ada pertanyaan lagi? Yang bertanya baru nomor 18, 14, dan 21. Ada yang lain? Kalau tidak ada, manfaatkan waktu. Hari ini masih 28 menit dan nanti 60 menit. Silahkan merekam, silahkan mengontak teman kalau perlu bantuan. Kalau nanti kira-kira Anda online, bisa minta tolong mama atau kakak. Kalau adikmu cukup cerdas atau sangat cerdas, juga boleh meminta tolong adik. Juga dibayangkan nanti Anda mau pakaian yang mana. Pilih yang terbaik, terbaik. Terbaik itu bukan termahal ya, bukan harus baru, tetapi yang terbaik. Ya, kalau kemarin Deborah sudah mengirimkan perannya sebagai apa dan seterusnya, Anda untuk persiapan ini kalau mau berubah boleh, jangan takut mengadakan perubahan. Pokoknya Anda tampil sempurna udah. Yang lain-lainnya beda dengan teksnya boleh nggak? Monggo, pokoknya pidatomu yang terbaik karena ada 4 nilai. Dan dipakai untuk satu-satunya nilai keterampilan yang dikirim ke Dignas. Baik sayang, kalau tidak ada pertanyaan Anda boleh off cam karena kalau cari video atau lainnya nanti akan sulit. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tapi jangan leave ya karena jumlahnya tetap harus 38. Untuk Brandon tetap usahakan mendapat nilai yang baik ya. Jadi segera kirim teks pidatonya lewat Deborah, nanti Deborah yang kirim ke Buyo. Ayo jangan ditunda, pokoknya Brandon harus bisa.
Maaf tadi buka aplikasi kok malah keluar iklan.
Bu Yohana, Iya. itu nanti yang di apa namanya, yang menguji ujian praktek, apakah hanya Bu Yohana sendiri atau ada guru yang lain? Ya. Iya, itu berarti Begini, tahun lalu memang belum sempat untuk diminta tolong menilai kelasnya Pak Sebastian. Kalau kelas Buyo, kecuali Buyo ada halangan, pasti Buyo. Kalau nanti Pak Sebastian masuk itu untuk melihat, membandingkan dari kelas beliau, itu aja. Tapi 100% nanti Buyo yang menentukan nilai kalian. oh, berarti kalau misalnya Pak Sebastian misalnya masuk di tengah-tengah misalnya saat berbicara gitu nggak perlu memberikan salam gitu kan? Oh, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Ya, coba Christopher Agung mundur sampai kelihatan sepatumu. Saya mau melihat. Oh, angel ya berarti ya. Kalau Hanya bisa setengah, paling mentok sampai dengkul itu pun agak susah. oke, ya paling tidak kerapian baju sama celana. Oke, nanti seperti itu untuk penilaiannya, untuk penilaian pakaian. Ya, kalau sepatu nanti diangkat sedikit aja supaya Buyo tahu bahwa Anda pakai sepatu yang pas, mungkin pantofel atau sepatu cat atau sepatu apa gitu. Harus Coba pakai diangkat. harus pakai sepatu Bu di dalam rumah. Oh iya ya, di dalam rumah ya. Sebentar aja. Jadi untuk 2 menit pertama aja. 1 menit nggak ada. Tetap karena nanti kalau atasannya rapi, ternyata Anda bawaannya tidak bisa cocok kan nilainya juga beda. Gitu. Itu tadi Christopher Agung sekaligus memberi contoh untuk penilaian kostum ketika Anda tampil di rumah. Makasih Christopher Agung. Ya, oke. Okay. Ya, silakan dilanjutkan untuk latihannya. Oke, sip. Ya.
Anak-anak terkasih, Deborah nanti tolong di WA Bu Yu ya, Bu Yu sudah chat. Anak-anak terkasih, Eugene, Deborah, dan semua teman-teman MIPA 5, sampai ketemu nanti ya. Sekarang latihannya cukup dulu, sudah jam 8. Terima kasih, berkah dalam, selalu sehat dan sukses. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Beres. Terima kasih, Bu. Ya, Gloria, Daphne, makasih sayang. Izin live ya.